Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Langsung saja, kali ini aku akan membacakan cerita Dokter Jenius bab 5256. Ketika Jin Lesai dan para pelayan dari suku Singa Emas melihat ekspresi Hong Sontian, ada seringai di sudut mulut mereka. Bagaimana bisa bocah arogan itu menyatakan fakta? Tampaknya menghadapi singa gila bermata biru ini, dia pasti akan mati. Apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan Hong Sontian yang adalah temannya tidak optimis tentang dia? Apakah dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Sekelompok pengusaha yang terluka menatap Alexia dengan kebencian di mata mereka. Mata mereka melebar ingin menyaksikan adegan kematian tragis Alexia di bawah cakar singa bermata biru. Mereka terluka karena Jin Leshan memerintahkan singa liar bermata biru untuk menyerang Alexei. Tetapi bukannya membenci Jin Leshan, mereka membenci Alexei. Bagaimanapun, karena Alexei mereka terpengaruh. Adapun Gunung Jinlei, bagaimana klan singa emas yang mulai bisa marah? Sial, Hong Sontian memarahi dengan suara rendah dan dia akan bergegas ke tubuh Alexei segera setelah dia pindah. Tetapi pada saat ini suara laki-laki samar tiba-tiba terdengar di telinganya. "Suntian, jangan datang ke sini." Nada suara ini sangat tenang, tetapi kata-kata pendek itu dipenuhi dengan semacam penolakan yang tak terbendung. Hong Sontian berhenti secara sadar dan pada saat penundaan ini, singa bermata biru sudah muncul di depan Alexei. Mulutnya terbuka lebar, bau busuk, air liur mengalir, menetes ke tanah. Melihat sepertinya dia akan menggigit tubuh bagian atas Alexei menjadi berkeping-keping dalam satu gigitan. Ketika Jin Lesai dan sekelompok pengusaha melihat ini, mereka semua bersemangat. Seolah-olah mereka sudah melihat adegan berceceran darah. Melihat ini, Hong Sontian menghela napas pelan, wajahnya menjadi gelap. Dia tahu itu sudah terlambat. Singa bodoh sialan ini tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Hanya gigi tajam singa bermata biru seperti pedang yang akan menebus tubuh Alexei di tengah. Alexei akhirnya bergerak. Dia melihat bahwa dia mengangkat tangannya sesuka hati dan meninju singa liar bermata biru. Semburan api emas dan perak membakar di atas kepalan tangan. Tiba-tiba aura yang sangat panas muncul di aula. Hewan takut api, begitu juga monster. Mereka memiliki kekuatan naluriah api yang benar-benar kuat. Mata biru singa liar bermata biru bergetar seketika dan tubuh besar itu berputar dengan liar, seolah mencoba menghindar ke satu sisi. Namun, Alexei tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu ingin bersembunyi sekarang? Apakah sudah terlambat?" Dalam sekejap, pukulan itu mengenai singa bermata biru. Melihat ini, singa bermata biru harus mengangkat bagian depannya. Cakar enggan tinju Alexei menampar. Kekuatan yang melonjak telah menekan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Meskipun semua orang terpana oleh api Alexei, mereka masih menunjukkan senyum kejam ketika mereka melihat singa liar bermata biru. Tidak peduli seberapa kuat api Alexei, jika dia ditembak oleh singa liar bermata biru, dia masih harus mati. Ini adalah kengerian kekuatan murni. Api mungkin bisa menyelesaikan beberapa serangan energi, tetapi untuk kekuatan fisik murni, mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Alexei benar-benar bisa melukai singa bermata biru dengan nyala api ini, dia harus mati. Tapi pada saat ini adegan pembalikan darah muncul. Dia melihat bahwa pada saat tinju Alexei bertabrakan dengan cakar singa dari singa gila bermata biru, tekanan angin langsung mengalir ke sekeliling, dan tanah, pilar batu, dan dinding aula pecah pada saat yang sama. Namun seperti yang diharapkan semua orang, adegan di mana Alexei dipoto menjadi kabut darah tidak muncul, sebaliknya. Cakar singa dari singa liar bermata biru meledak dalam sekejap. Semua orang, termasuk Jin Leshan, memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka, seolah-olah kepala mereka telah digigit anjing, benar-benar bingung. Singa bermata biru benar-benar kehilangan kekuatan. Sebelum mereka bisa bangun, api emas dan perak masih mengikuti luka singa liar bermata biru, membakar dengan liar, dan dengan mengaum singa liar bermata biru dibakar menjadi arang. Pada saat ini seluruh aula menjadi hening dan belum pernah terjadi sebelumnya. Udara tampak membeku. Semua orang seperti patung es, tampak pucat pada pemuda yang berdiri di tengah aula, tanpa cedera, dan mayat binatang raksasa yang telah berubah ke dalam minuman bersoda. Singa liar bermata biru itu dapat dengan mudah menelan bahkan keberadaan alam materialitas normal, kan? Tapi
Dia mati di tangan Alexei dalam satu gerakan. Perasaan ini sangat menakutkan. Pria muda di depannya sangat aneh sehingga menakutkan. Ekspresi Jin Lesan sangat jelek, seluruh wajahnya bengkok. Singa liar bermata biru itu adalah hewan peliharaan favoritnya. Untuk menaklukkannya butuh banyak upaya baginya untuk dibunuh Alexei. Dia tahu bahwa beberapa orang bisa bertarung di luar barisan, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Yang lebih membuatnya bingung adalah karena kekuatan Alexei begitu menakutkan. Mengapa Hong Sontian menunjukkan ekspresi seperti itu? Hong Sontian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak terlihat baik sebelumnya, itu karena dia tahu betul bahwa Alexei akan menimbulkan masalah lagi. Hong Sontian tahu betul seberapa kuat Alexei, dan tentu saja dia tidak akan khawatir tentang Alexei. Yang dia khawatirkan adalah singa. Selama pertempuran dengan Silei, Hong Sontian memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kegilaan Alexei. Dia dikelilingi oleh api dan bom dan lawannya disandera, tetapi dia masih berani mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi dia tidak mengerti apa yang disebut menahan diri. Kali ini, Jin Lesan memprovokasi orang yang salah. Namun, pukulan Alexei juga akan membawa masalah besar bagi mereka. Benar saja, pada saat ini ledakan keras terdengar dari tahta, dan ekspresi semua orang berubah. Dan mereka melihat ke arah tahta, hanya untuk melihat bahwa tahta yang terbuat dari semacam biji padat benar-benar dihancurkan oleh Jin Lesan. Wajahnya penuh amarah. Dia berdiri perlahan menatap Alexei dan berkata, "Wah, tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan?" Apa yang ejekan Alexei yang tak terkendali seperti palu yang berat memukul hati Jin Lesan dengan keras. Dia sudah terbiasa dengan perasaan dicari oleh orang-orang yang lebih rendah di matanya. Dan kemarahannya pada saat ini hampir seperti darah mendidih. Saat berikutnya, Jin Lesan meraung liar. Tian Lei Lei, dalam semburan guntur, kilatan petir emas muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, tangannya juga menumbuhkan cakar yang tajam. Dalam bentuk cakar singa, matanya merah, dia menjadi gila. Pada saat ini, yang ada dalam pikirannya hanyalah gagasan untuk menyiksa Alexei sampai mati. Dalam paksaan yang menakutkan, aura menakutkan melonjak keluar dan otot-otot di permukaan gunung Jinlei perlahan menggeliat. Setiap kali bergerak, putaran muncul di ruang sekitarnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung di dalamnya otot, terutama pria listrik emas. Kekuatannya masih meningkat, bahkan para pelayan klan singa emas di samping tampak ngeri. Anda harus tahu bahwa kekuatan Tianlei adalah keterampilan rahasia paling kuat dari suku Cakar Suci. Umumnya, kecuali ini adalah masalah hidup dan mati, itu tidak akan digunakan. Ketua muda, tiba-tiba, apakah Anda bahkan menggunakan keterampilan rahasia ini? Dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah sampai kehilangan akal sehatnya. Alexei menatap gunung guntur emas dan ada sedikit perang di matanya. Pergelangan tangannya terbalik dan pedang jahat muncul di telapak tangannya. Bukankah singa emas bangga dengan kekuatan mereka? Dia benar-benar ingin mencoba seberapa kuat kekuatan orang-orang barbar berambut emas ini. Pada saat ini bahkan ekspresi Hong Sontian menjadi serius. Jin Lesai sangat kuat. Dia tahu betul bahwa kekuatan Jin Lesai ada di atasnya dan bahkan dia tidak yakin apakah Alexei bisa mengalahkan Jin Lesan. Selain itu, bahkan jika Alexei mengalahkan Gunung Jinlei, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki tambang. Para pedagang menatap Alexei dengan ekspresi bengkok dan sudut mulut mereka menunjukkan ekspresi yang tajam dan senyum. Alexei pantang menyerah, kebanggaan Alexei dan kekuatan Alexei semuanya sangat merangsang mereka. Alexei seperti cermin menunjukkan sisi terjelek dan menjijikkan mereka. Dibandingkan dengan Alexei, mereka hanyalah sekelompok penjahat tak tahu malu. Pengusaha ini tidak tertarik untuk melihat ke cermin, jadi mereka berharap Alexei akan mati. Menurut mereka tidak peduli seberapa aneh Alexei, dia tidak bisa menjadi lawan Jin Leshan kan? Ada suara auman, ada raungan yang mirip dengan auman singa di mulut Gunung Jinlei. Dan dia bergegas menuju Alexei berubah menjadi kaki yang mirip dengan cakar singa. Dan langsung menginjak tanah dan melangkah keluar dari celah yang dalam. Seluruh orang itu juga seperti teleportasi muncul di depan Alexei. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam seperti kilat. Dikelilingi oleh guntur dan kilat emas, dan cakarnya yang berkedip-kedip dengan keras meraih tangan Alexei. Jin Lesai dari suku Cakar Suci, cakarnya adalah senjata terbaiknya.
Singa emas dari suku Cakar Suci mulai mengorbankan cakarnya begitu dia lahir. Dia telah melatih cakarnya karena Jin Leshan saat ini. Cakar benar-benar tak terkalahkan artefak hukum Yu Yipin. Selain itu sangat cocok dengan Jin Leshan sendiri, dan dia dapat mengeluarkan kekuatan cakar tajam ini sepenuhnya. Bahkan, sajak yang tidak dapat dijelaskan tetap ada di sekitar cakar yang tajam, dan ruang di sekitarnya tampak telah berubah di bawah sajak ini. Melihat adegan ini, bahkan Alexei tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya. Jin Leshan ini benar-benar menguasai aturan setengah langkah. Di aula, seruan terdengar, dan kekuatan yang berasal dari cakar itu saja membuat sebagian besar pengusaha merosot ke tanah. Cakar ini sangat kuat. Mereka khawatir bahkan jika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda mungkin tidak dapat mengambilnya dengan aman, bukan? Hong Sontian juga memerah dan berkata dengan cemas, "Kakak Ye." Pada saat ini, Jin Leshan tampaknya memperhatikan sedikit perubahan dalam ekspresi Alexei dan berkata dengan senyum menyeringai, "Nak, sekarang bisakah kamu tetap bangga? Setelah mengalahkan hewan peliharaan kecil di aula ini, kamu bisa sombong? Di depan kekuatan singa emasku, kamu gemetar?" Alexei mendengar ini, tersenyum dingin, dan saat berikutnya pedang meledak. Tidak ada keterampilan bela diri, tidak ada energi spiritual, pedang yang diledakkan dengan kekuatan murni. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Alexei sebenarnya ingin melawan Jin Leshan dengan kekuatan murni. Apakah ini benar-benar menjadikan diri Anda seorang dewa? Kemarahan di mata Jin Leshan menjadi lebih kuat. Menurutnya tindakan Alexei menghina dan menghinanya. Senyumnya bahkan lebih kejam. Dia bersumpah bahwa segera orang rendahan ini akan menyesalinya. Bahkan mata Hong Sontian tenggelam. Menurut pendapatnya, Alexei terlalu ceroboh. Bersaing dengan singa emas untuk mendapatkan kekuatan murni adalah mencari kematian. Di aula tidak ada yang berpikir bahwa Alexei bisa mendapatkan hasil yang bagus. Akhirnya, pedang jahat hitam pekat itu bertabrakan dengan cakar tajam gunung guntur emas yang dikelilingi oleh kilat emas. Ini seperti konfrontasi pamungkas antara dua dunia. Ledakan yang menghancurkan bumi menyapu seluruh pulau Raja Singa. Pulau Raja Singa dalam ledakan ini bergetar liar, seolah-olah gempa berkekuatan 100 telah terjadi. Gelombang kejut yang kuat melonjak keluar dari istana sebelum urat singa emas, dan istana itu langsung tertutup retakan, hampir runtuh menjadi reruntuhan. Semburan debu naik dari langit. Di tengah fluktuasi yang kuat, semua pedagang tampak ngeri dan mundur ke belakang. Namun meski begitu, banyak orang terluka parah akibat benturan itu. Bahkan Hong Sontian sedikit mengernyit dan mundur agak jauh ke belakang. Akibat ini telah melukai banyak orang, tetapi pada saat ini tidak ada yang peduli dengan luka mereka, dan mata mereka diarahkan ke pusat debu. Akibat kekerasan akhirnya mereda, dan debu juga menggulung setelahnya mulai menghilang. Istana yang indah itu telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan pada saat ini. Dan di antara reruntuhan, segera dua sosok muncul samar-samar. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tampak seperti melihat hantu. Dua sosok, dengan kata lain, Alexei masih hidup. Apa akibatnya saja sudah cukup untuk menyakiti mereka, dan Alexei benar-benar menjatuhkannya. Atau dalam kekuatan murni, mereka merasa otak mereka tidak cukup, tetapi segera semua orang menemukan bahwa segala sesuatunya tampak tidak sesederhana itu. Debu benar-benar hilang, dan Alexei dan Jin Leshan yang muncul di depan mereka. Namun apa yang tidak mereka duga adalah bahwa pada saat ini ada darah yang menetes di cakar singa gunung Jinlei. Dua jarum yang dalam di bawah kaki mereka dan ekspresi kusam di wajah mereka. Dan bagaimana dengan Alexei? Dia utuh. Ketika para pengusaha itu melihat adegan ini, mereka semua menelan seteguk air liur. Alexei lebih dari selamat dan bahkan menang dalam pertarungan ini. Baru saja Alexei mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan singa emas. Ketika dia menambang sendiri, semua orang mengejek, tetapi sekarang wajahnya bengkak. Alexei telah membuktikan dirinya bahwa kekuatannya berada di atas gunung guntur emas. Pada saat ini, Jin Lesai akhirnya sadar dan ada ekspresi keengganan dan kemarahan di matanya. Jin Lesai menatap Alexei dengan keras kepala dan meraung, "Nak, trik apa yang kamu mainkan?" Kekuatan adalah kebanggaan singa emas, dan dia adalah kepala muda suku Cakar Suci elit singa emas, dan dia tidak akan menerima bahwa dia telah kalah dari orang berpangkat rendah dalam hal kekuatan. Ketika Alexei mendengar ini, dia tersenyum menghina dan berkata, "Kamu layak
aku bermain trik. Sombong, terlalu sombong, benar-benar kejam. Alexei langsung menginjak wajah Jin Leshan menjadi debu. Namun pada saat ini tidak ada yang berani mengejek dan mengolok-olok Alexei lagi. Ketika Alexei memiliki sikap arogan seperti itu modal, Hong Sontian juga tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tidak heran ketika saya mengatakan bahwa Silmarillion harus ditambang dengan kekuatan murni, Saudara Yen. Saudara Ye begitu tenang, ternyata tidak hanya vitalitas, api, taoisme, dan lain-lain, tetapi juga tubuh fisik. Kekuatan Saudara Ye sangat menantang." Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi monster, tetapi dibandingkan dengan Alexei tampaknya celahnya agak besar. Dan Jin Leshan tercengang, niat membunuh di kepalanya. Dia mengeluarkan raungan. "Wah, aku ingin kamu mati." Begitu suara itu jatuh, dia akan bergegas menuju Alexei lagi. Kilatan dingin melintas di mata Alexei, yang lain ingin dia mati dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tetapi pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di atas mereka berdua. "Jin Leshan, kamu benar-benar mengecewakanku." Bumi, kutub utara, angin dan salju. Arti dari es dingin yang tak ada habisnya sepertinya binatang raksasa membuat orang menakutkan. Di depan sebuah gerbang berdiri dua sosok yang tertutup salju dan es. Ini adalah sosok Jin Lengyan dan Yi Lengtian. Mereka berdua telah menunggu di sini untuk waktu yang tidak diketahui dan bahkan terkubur oleh angin dan salju. Jika bukan karena vitalitas dan ketahanan kekeringan yang kuat dari seniman bela diri, mereka berdua mungkin sudah lama menjadi kerangka di angin dan salju. Mereka menunggu pintu itu terbuka. Di balik pintu adalah orang tua Alexei, Yi Tiancheng dan Jiang Peirong. Ye Lingtian dan Jin Lengyan tidak berani mengganggu mereka berdua. Mereka bisa merasakan semburan napas terobosan di dalam. Mereka menunggu, telah menunggu. Pada saat ini, dua sinar cahaya yang menembus langit tiba-tiba muncul. Napas terobosan yang sangat menakutkan datang dan bahkan mengguncang semua angin dan salju dari Jin Lengyan dan Ye Lingtian. Ye Lingtian membuka matanya, menatap dua pilar cahaya di depannya dan menghembuskan napas. Lalu dia menatap Jin Lengyan dan berkata dengan ringan, "Sepertinya kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi." Setelah 10 napas, pintu berdebu terbuka. Seorang wanita menawan muncul di luar pintu dan cahaya di dalam rumah menembus tubuh wanita itu, membuat sosoknya sangat mempesona seperti perawan. Ye Lingtian dan Jin Lengyan berlutut dengan satu lutut dan baru saja akan berbicara, sebuah suara samar datang perlahan. "Masuklah. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu." Ye Lingtian dan Jin Lengyan masuk. Mereka mengira itu hanya ruang sederhana, tetapi ketika mereka memasukinya, mereka menemukan bahwa itu adalah dunia kecil. Di kutub utara bumi, seseorang telah membangun dunia kecil di sini. Ye Lingtian telah mengikuti Alexei begitu lama, dan tentu saja dia memiliki pemahaman tentang kesulitan membangun dunia kecil. Bakat Ye Tianzheng dan Jiang Peirong tidak ada duanya di Tiongkok, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk membangun tempat ini. Selain itu, Ye Lingtian juga menemukan bahwa energi spiritual di sini berbeda dari dunia luar, di mana sumber energi spiritual. Tepat ketika Ye Lingtian dan Jin Lengyan ngeri, Jiang Peirong telah tiba di sebuah pavilion dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lingtian, apakah Chener baik-baik saja?" Ye Lingtian mendengar nama kepala aula dan segera menariknya kembali. Keraguan di hatinya dan berkata kata demi kata, "Istana? Tuhan baik-baik saja dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan." Jiang Peirong menunjukkan senyum yang hanya seorang ibu, tetapi senyum itu menghilang dengan cepat dan berkata tanpa daya, "Bagaimana kalau menjadi luar biasa? Sebagai seorang ibu, saya hanya ingin dia aman. Namun ini semuanya adalah rencananya, bagaimana saya bisa menghentikannya? Lingtian, saya tahu Anda memiliki keraguan di hati Anda. Dunia kecil dan mengapa kita tiba-tiba datang ke kutub utara? Itu semua karena satu orang." Mata Yang Tian menyipit, menebak apakah ini pengaturan kepala istana. Yang Peirong menggelengkan kepalanya. "Bukan begitu, Chen Er, itu kakeknya." Huaxia tampaknya sangat jauh dari tempat Alexei sekarang, tetapi pada akhirnya akan dipertahankan. Ini hanya medan perang. Ini kecil, tetapi perang utama yang tidak bisa diabaikan. Ye Lingtian tidak mengerti, tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Jiang Peirong berjalan ke satu arah dan berkata, "Perubahan energi spiritual Huaxia
Tidak sesederhana itu, kalian ikutlah denganku. Aku akan tunjukkan tempat dan kamu akan mengerti. Gambar itu terbalik. Di aula utama awalnya, Jin Lesan yang masih dalam kemarahan mendengar suara wanita itu. Tetapi seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Tubuhnya langsung menegang, kemarahan di matanya dengan cepat menghilang dan sisanya sebenarnya ketakutan. Bahkan mata Alexei berkedip, terkejut dengan perubahan Jin Lesan. Siapa yang bisa membuatnya begitu takut? Pada saat ini seorang gadis dengan gaun emas panjang, kulit gandum dan fitur wajah yang halus dengan sedikit kepahlawanan tiba-tiba jatuh dari langit. Gadis ini seperti Jin Lesan juga memiliki rambut pirang dan mata biru, rupanya dari klan singa emas. Mata Alexei sedikit tenggelam dan gadis di depannya memiliki senyum ceria di sudut mulutnya. Dia tampak seperti gadis di sebelah sekitar 17 tahun, tetapi napas yang dia keluarkan sangat melonjak. Gadis ini adalah pembangkit tenaga listrik Taichen, setengah langkah dan sangat muda. Usia tidak lebih dari 500 tahun. Pembangkit tenaga listrik Taichen setengah langkah berusia 500 tahun. Bahkan jika Alexei tahu bahwa kekuatan besar mengebur laut sangat kuat, bahkan jika itu tidak di bawah istana surgawi, itu masih sedikit menakutkan. Saat ini Jin Lesan Jin Lesan melihat gadis ini itu seperti tikus melihat seekor kucing. Dengan sangat hormat memberi hormat kepada gadis itu. Saya telah melihat Nona Sansan. Alexei melirik Jin Lesan dengan heran. Keluarga singa emas agak mirip dengan singa dan status pria sangat tinggi, tapi sekarang Jin Lesan tidak tertarik dengan ini, seorang gadis terhormat. Ini bukan hanya karena kekuatan, agaknya status gadis ini di klan singa emas juga harus sangat istimewa. Gadis itu melirik aula yang hancur dan mendengus dingin. Biarkan kamu mengelola tambang dan kamu mengelola seperti ini. Sedikit keringat dingin muncul di dahi Jin Lesan dan berkata, Nona Sansan, ini semua karena anak ini. Jin Lesan merasa sedih untuk sementara waktu dan diejek oleh Alexei. Dia kalah untuk lawan dalam hal kekuatan, sekarang dimarahi oleh gadis ini. Kapan dia diperlakukan seperti ini? Namun Jin Lesan tidak berani menyangkalnya sama sekali. Identitas gadis ini hanyalah seorang putri sejati di klan singa emas, dan itu tidak sebanding dengan dia sebagai kepala suku muda. Gadis itu berkata dengan dingin, maksudmu gadis ini salah menyalahkanmu? Jin Lesan mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata, jangan berani aku melakukan sesuatu yang salah. Gadis itu mendengus dingin dan mengabaikan Jin Lesan. Kepalanya, matanya yang besar penuh minat menatap Alexei dan berkata dengan terkejut, ini pertama kalinya saya melihat manusia dengan kekuatan yang begitu besar, dan Anda hanya seorang kultivator alam semesta. Bisakah kamu benar-benar menekan Jin Lesan dalam hal kekuatan? Namaku Jin Sansan, siapa namamu? Setelah hening sejenak, Alexei berkata, namaku Alexei. Sansan menatap Alexei dan dia menatap matanya yang indah. Kilatan esensi tiba-tiba melintas Mang. Dia tersenyum dan berkata, Alexei, kamu sangat menarik. Saya ingin mengundang Anda ke rumah untuk minum. Bagaimana menurut Anda? Untuk sementara, sekelompok pengusaha menatap Alexei. Mata mereka berubah dengan iri. Darah merah, mereka bukan orang bodoh. Itu wajar untuk melihat bahwa identitas Sansan sangat tidak biasa. Jika Anda dapat memiliki hubungan dengan Sansan di Pulau Raja Singa, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar tanpa hambatan. Itu berarti manfaat tanpa akhir. Liasan juga mengubah wajahnya dan berkata, Nona Sansan, tolong pikirkan lagi, anak ini hanya orang tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersamamu? Dia pasti ingin membalas dendam atas penghinaan yang Alexei membawanya hari ini. Tetapi jika Alexei dan Jin Sansan terlibat, maka dia tidak akan berani bertindak gegabah. Wajah Sansan menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu dan memarahi. Diam, siapa yang menyuruhmu berbicara? Tubuh Jin Lesan bergetar, tapi dia diam-diam menundukkan kepalanya. Ong Sontian juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini adalah berkah tersembunyi. Tapi siapa tahu, pada saat ini Alexei berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik. Setelah itu dia memandang Hong Sontian dan berkata, Sontian, ayo pergi, saatnya untuk menambang. Dia benar-benar tidak tertarik, dia hanya melakukan untuk Silmarillion sekarang. Yang dia butuhkan hanyalah kualifikasi untuk memasuki pena mineral. Sekarang dia telah mendapatkannya. Dia secara alami tidak perlu memiliki hubungan yang baik dengan siapapun. Selain itu, waktunya ketat.
Seluruh runtuhan menjadi sunyi dalam sekejap dan bahkan Jin Sansan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Di sisi lain, wajah Jin Lesan sangat gembira. Sampah sialan ini masih berpura-pura bangga. Nona Sansan tidak suka ditolak. Anak ini akan sengsara. Pengusaha juga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka mengakui bahwa Alexei sangat kuat, tapi jelas ada yang salah dengan otaknya. Orang seperti itu pasti tidak akan hidup lama. Hong Sontian juga mengalami sakit kepala. Namun yang mengejutkan semua orang, Sansan ditolak di depan umum. Tetapi dia tampaknya tidak marah, tetapi tersenyum tipis. Alasannya mengapa saya mengundang Anda adalah karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu masalah ini terkait dengan Silmarillion. Apakah kamu yakin ingin menolakku? Alexei mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih tidak berhenti dan bergerak ke arah urat biji. Pada saat ini mata indah Jin Sansan berkilat dan dia berkata lagi, "Bagaimana jika saya berkata Anda tidak diizinkan untuk menambang Aurora Borealis sekarang?" Kali ini Alexei akhirnya berbalik, menatap Jin Sansan dengan dingin dan berkata, "Apa maksudmu?" Senyum sukses muncul di mata cantik Jin Sansan dan dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin tahu, ikuti saja aku." Saat berikutnya dia berbalik dan pergi ke suatu tempat. Alexei dan Hong Sontian saling memandang dan ketika dia ragu-ragu untuk mengikuti, seorang prajurit singa emas mengendarai singa emas dengan sayap di punggungnya muncul di depan tambang dan berteriak ke Gunung Jinlei. Berkata, "Gunung Guntur Emas telah menerima perintah Raja Singa memiliki kehidupan. Mulai hari ini semua kegiatan penambangan di urat biji akan dihentikan. Semuanya tolong jangan masuk ke urat biji." Alexei dan keduanya terkejut ketika mereka mendengar ini. Tidak bisa masuk tambang, bagaimana ini? Namun, tidak peduli apa, gadis itu jelas tahu berita itu sebelumnya. Hong Sontian berkata, "Kakake, apa yang harus saya lakukan?" Alexei merenung sejenak dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa tujuan gadis itu, tetapi jika kita ingin mendapatkan Oceanic Diamond, tampaknya kita harus menemukan jalan darinya." Saat berikutnya, mereka berdua bergerak dan menghilang dari tempat itu, mengejar ke arah yang ditinggalkan Jin Sansan. Segera, Alexei dan Hong Sontian datang ke loteng yang sangat indah. Pada saat ini, seorang gadis pelayan dari klan Singa Emas sudah berdiri di pintu, tersenyum pada mereka dan berkata, "Dua tuan muda, silahkan masuk. Nona sudah menunggu lama." Mata Alexei berkedip sedikit dan mereka memasuki loteng dengan gerakan. Namun ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka melihat bahwa gadis ini Jin Sansan yang tampaknya memiliki status yang mulia, memegang kaki binatang tanpa memperhatikan citranya, makan daging dan minum. Jin Sansan melihat mereka berdua dan berkata dengan senyum hangat, "Apa yang kamu lakukan? Makan bersama." Setelah Alexei duduk, dia bertanya tanpa basa-basi, "Gadis emas, ada apa dengan larangan penambangan?" Jin Sansan meletakkan kaki binatangnya, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak bermaksud bersembunyi dan berkata langsung, "Karena Raja Singa Pulau ini akan mengadakan pertemuan tiga binatang buas." Pertemuan tiga binatang buas. Ketika Hong Sontian mendengar kata-kata itu, matanya berbinar saat dia mengingat sesuatu. Jin Sansan berkata, "Di antara 36 pulau surgawi ada 3 pulau yang dikenal sebagai 3 pulau binatang, yaitu Pulau Raja Singa, Pulau Raja Ular, dan Pulau Raja Serigala. Kan di ketiga pulau binatang ini memiliki beberapa kekuatan yang sangat kuat. Darah binatang asing jadi kekuatan fisiknya luar biasa. Sejak zaman kuno, kami dan Pulau Tiga Binatang tidak saling berhadapan dan kami semua berpikir bahwa kami adalah Raja Binatang yang sebenarnya. Pembangkit tenaga binatang buas pulau mengadakan pertemuan tiga binatang." Mata indah Jin Sansan berkilat. Pertempuran tiga binatang yang akan diadakan di 3 pulau binatang setiap 1000 tahun. Pada gilirannya, setiap 10.000 tahun sekali, 3 klan akan mengirim monster di bawah usia 300 tahun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan pemenang terakhir akan dapat memperoleh gelar Raja Binatang. Ini adalah jenis tertinggi untuk orang-orang di Pulau Tiga Binatang. Kehormatan di pada saat yang sama juga terkait dengan akulasi, sumber daya, dan lain-lain. Alexei mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Mungkinkah pertempuran 3 binatang tahun ini akan diadakan di Pulau Raja Singa? Jin Sansan tertawa. Ya, dan yang lebih kebetulan adalah proyek tahun ini adalah penambangan permata samudra.
Oleh karena itu, Raja Singa memerintahkan untuk melarang siapapun memasuki tambang agar tidak mempengaruhi pertempuran tiga binatang buas. Mata Alexei Shenwei berkata, berapa lama pertempuran antara tiga binatang itu akan berlangsung? Mereka hanya punya 7 hari. Jin Sansan berkata, setelah pertempuran tiga binatang, tambang tidak akan terbuka untuk sementara waktu. Untuk mencegah seseorang curang dalam perselisihan tiga binatang, ketiga klan akan bersama-sama mengirim pengulas untuk meninjau tambang sekali selama sekitar seminggu. Alexei dan Hong Suntian keduanya mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menunggu selama seminggu. Pada saat ini, Jin Sansan tiba-tiba menunjukkan senyum licik dan berkata, Tuan Muda Ye, saya khawatir Anda tidak bisa menunggu selama itu kan? Bagaimanapun, periode lemah badai kematian akan segera berlalu. Alexei dan Hong Suntian mendengar kata-kata itu. Pupil mereka berkedut. Dia menyusut dan menatap Jin Sansan dengan tatapan berat. Jin Sansan tersenyum sedikit dan berkata, kalian berdua jangan terlalu gugup, kecuali para pedagang. Sebagian besar prajurit yang datang untuk menambang harta karun laut akan memasuki Pulau Wuhui. Namun, saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu pergi ke Pulau Wuhui. Saya tidak ingin tahu. Alexei bertanya, gadis Jin, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu memberitahu kamu ini? Dia tidak berpikir Jin Sansan ada di sini untuk mengobrol dengan mereka. Jin Sansan mendengar kata-kata itu, matanya sedikit redup dan berkata, kali ini, dalam pertempuran tiga binatang buas, meskipun kontestan Pulau Raja Singa saya tidak buruk, dibandingkan dengan Pulau Raja Ular dan Pulau Raja Serigala, mereka tidak memiliki pemimpin mutlak. Dengan cara ini mustahil untuk memenangkan pertempuran tiga binatang sama sekali. Dia menatap Alexei, matanya bersinar dan berkata, Pulau Raja Singa kita telah berperang melawan tiga binatang selama bertahun-tahun berturut-turut, dan kami belum memenangkan kejuaraan kali ini. Harus menang, jika Pulau Raja Singa, Serigala dan Pulau Raja Ular berpikir bahwa Pulau Raja Singa mulai melemah, bahkan dimungkinkan untuk meluncurkan serangan ke Pulau Raja Singa. Jadi, saya ingin meminta Saudara Ye untuk berpartisipasi dalam pertempuran 3 tahun untuk Pulau Raja Singa kami, pertempuran binatang buas. Kali ini, pertempuran 3 binatang proyeknya adalah menambang harta karun, dan turnamen adalah kekuatan fisik murni. Kekuatan fisik Alexei bahkan bisa menghancurkan gunung Jinlei. Selain itu, pada usia kurang dari 100 tahun, bahkan para pemimpin dari 2 pulau binatang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Alexei sama sekali. Alasan mengapa Jin Sansan ingin memberitahu Alexei ini adalah untuk meminta Alexei membantunya memenangkan pertempuran 3 binatang buas ini. Apa? Alexei tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tersenyum pahit. Aku bukan singa emas, bagaimana aku bisa berpartisipasi dalam pertempuran 3 binatang buas? Dia menyerahkan botol giok kepada Alexei dan berkata, Tuan Ye, tolong lihat. Alexei mengambil botol giok dengan rasa ingin tahu dan membukanya. Dalam sekejap, napas yang sangat mendominasi dan kuat memenuhi udara. Di loteng ini, bahkan Hong Suntian yang memiliki darah Scarlet Phoenix sedikit mengubah wajahnya dan merasakan sedikit tekanan dalam darahnya. Pupil Alexei menyusut dan dia melihat ke dalam botol giok, hanya untuk melihat setetes darah emas tergeletak dengan tenang di bagian bawah botol. Pada saat ini, suara Olsu terdengar di benak Alexei dan berkata, wah, ini hal yang bagus. Darah apa ini? Tanya Alexei. Suara Olsu sedikit gelisah dan berkata, ini adalah setetes darah Tianxi. Tianxi adalah 1 tingkat lebih tinggi dari garis keturunan harimau kecil yang Anda tahu. Sekarang, aura Kaitian di tubuh Anda telah habis. Tetapi jika Anda terbakar darah singa, untuk sementara dapat merangsang darah reinkarnasi, dan efeknya bahkan lebih baik. Alexei mendengar kata-kata itu, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Dengan setetes darah singa ini, dia memilikinya. Lebih menyelamatkan nyawa yang paling penting adalah bahwa meskipun esensi darah Tianxi kuat, itu tidak berlebihan seperti darah misterius goblin misterius. Dan Anda tidak tahu mempertaruhkan hidup Anda ketika Anda membakarnya. Ini hampir setara dengan memberi Alexei kehidupan ekstra. Jin Sansan berkata dengan suara yang kental, Singa emasku adalah keturunan Tianxi, dan Tuan Muda Ye memurnikan darah Tianxi ini. Jadi seharusnya tidak ada kekurangan dalam napas. Adapun identitas dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran dari 3 binatang serahkan padaku. Itu benar. Dia berkata, matanya sedikit berkedip. Ini juga satu-satunya kesempatan bagimu untuk mendapatkan Oceanic Diamond dalam waktu 7 hari. Setelah Alexei terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan menyetujui masalah ini.
Jin Sansan mendengar kata-kata itu. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik dan berkata, "Selama 2 hari terakhir, harap berada di sini Tuan Muda Ye. Darah Tianxi dimurnikan di loteng dan pertempuran 3 binatang akan diadakan dalam 2 hari. Selama periode ini, saya akan mempersiapkan identitas saya untuk putranya." Alexia mengangguk dan segera Jin Sansan buru-buru membawa orang di pintu. Pelayan meninggalkan loteng. Pembantu singa emas bertanya kepada Jin Sansan, "Nona, apakah Anda benar-benar memberinya setetes darah Tianxi itu? Bukankah itu sepadan?" Jin Sansan mendengar kata-kata itu. Kilatan tekat melintas di wajahnya yang cantik. Warnanya berkata, "Xiaoman, kali ini pertempuran 3 binatang sangat penting bagi klan singa emas kami, dan setiap kontestan membutuhkan jaminan keluarga kerajaan rekomendasi. Ayah Raja telah berjanji bahwa jika ada yang merekomendasikan penjahat untuk membantu Raja Singa jika pulau menang pertempuran 3 binatang, maka itu akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Saya hanya putri tidak sah dari ayah. Jika saya ingin mewarisi tahta, ini adalah satu-satunya kesempatan saya." Xiaoman terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dibandingkan dengan tahta, setetes darah Tianxi tampaknya sepadan. Tapi ini hanya dalam kasus memenangkan pertempuran 3 binatang. Dia menoleh sedikit gelisah dan melihat loteng di belakangnya. Di masa lalu dia benar-benar percaya pada visi wanitanya sendiri, tapi kali ini wanita itu menaruh hartanya pada orang asing. Sejujurnya, Xiaoman tidak percaya bahwa Alexei bisa memiliki kinerja yang mempesona dalam pertempuran 3 binatang. 2 hari kemudian, Hong Sentian menatap kosong pada seorang pria muda dengan rambut pirang dan mata biru di depannya. Dia tinggi, memancarkan aura sengit dan mendominasi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pria muda ini sepertinya berasal dari singa emas klan, tapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Tapi wajahnya sama dengan Alexei. Hong Sentian bergumam, "Kakak Ye, auramu saat ini sama sekali tidak berbeda dengan klan singa emas. Jika aku tidak mengenalmu, aku pasti akan mengenalimu sebagai anggota klan singa emas." Alexei tersenyum, sedikit sangat puas dengan hasil pemurnian esensi darah Tianxi ini. Saat berikutnya, pikiran Alexei bergerak dan tulangnya berderak untuk sementara waktu, dan dia menyingkirkan napas esensi darah Tianxi dan seluruh tubuhnya kembali ke keadaan semula. Pada saat ini ada ledakan tepuk tangan dan seorang gadis muda dengan kulit gandum melangkah ke loteng dan berkata, "Sepertinya Tuan Muda Ye telah berhasil memurnikan darah Tianxi. Sekarang mari kita pergi ke tempat pertempuran dari 3 binatang buas akan diadakan." Dengan cepat di bawah kepemimpinan Jin Sansan, keduanya datang ke lokasi tambang singa emas hari itu. Ketika Alexei dan Hong Sentian melihat pemandangan di depan mereka, warna yang mengejutkan muncul di wajah mereka. Mereka melihat ada beberapa kristal bayangan besar yang tergantung di atas seluruh urat biji, dan berdiri yang tak terhitung jumlahnya dibangun di sekitar urat biji. Pada saat ini, tribun sudah penuh sesak. Tidak hanya singa emas, tetapi juga banyak ular giok dan serigala perak yang datang ke Pulau Raja Singa khusus untuk menyaksikan pertempuran 3 binatang. Adegan ini sangat spektakuler. Hanya melihat kerumunan orang ini membuat orang merasa seperti darah mendidih. Pada saat ini Hong Sentian berkata, "Kakak Ye, Nona Jin, saya akan mencari tempat duduk dulu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju tribun. Jin Sansan berkata, "Tuan Muda Ye, ikutlah denganku. Aku ingin membawamu menemui ayahku." "Ayah?" Ekspresi terkejut melintas di mata Alexei. Jin Sansan tersenyum dan berkata, "Saya adalah putri Raja Singa dari klan Singa Emas. Jika tidak, apakah Anda pikir ada orang yang dapat dengan mudah membiarkan Anda berpartisipasi dalam turnamen yang begitu penting?" Segera keduanya datang ke suatu tempat di pintu masuk dari tambang yang sangat dijaga. Area berbenteng di mana sebuah istana dibangun. Di bawah kepemimpinan Jin Sansan, para prajurit yang menjaga tidak berniat menghalangi, dan Alexei dan keduanya memasuki istana dengan sangat lancar. Begitu Alexei melangkah ke istana, dia langsung merasakan sejumlah mata tajam melesat ke arahnya. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa ada 3 orang di istana saat ini, 2 pria dan 1 wanita. Mata Alexei berkedip. 2 pria dan 1 wanita masih sangat muda, berusia lebih dari 200 tahun, dan kekuatan mereka juga sangat luar biasa. Cukup menakutkan untuk memiliki tingkat kekuatan ini pada usia 200 tahun. Dapat dikatakan berada di garis depan para pelaku kejahatan di luar Heaven Brewing Sea. Pada saat ini mereka bertiga memandang Jin Sansan pada saat yang sama dan memberi hormat. "Saya telah melihat Nona Sansan." Dan ketika mata mereka tertuju pada Alexei, ada sedikit kebingungan. Jin Sansan mengangguk dan tanpa berkata apa-apa, dia membawa Alexei dan duduk di aula bersama.
Pada saat ini sebuah suara yang keras terdengar dari luar pintu dan berkata, "Oh, bukankah ini saudara Sansan? Saya mendengar bahwa Anda membawa seorang kontestan. Saya ingin tahu saudara, hal apa yang Anda temukan dalam bakat?" Bersamaan dengan kata-kata, sesosok muncul di depan gerbang kuil. Orang ini memiliki rambut pirang dan mata biru dan mengenakan jubah hitam. Dia memiliki aura yang sangat kuat. Dia sama sekali tidak berada di bawah Jin Sansan, anak muda dengan rambut pirang pendek. Ketika Sansan mendengar kata-kata itu, dia melihat pria berjubah hitam dan ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah dan berkata dengan ringan, "Saudara Kaisar kedua?" Pria ini bernama Jinju, adalah putra kedua dari Raja Singa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah Taijehen, tetapi dia jauh lebih tua dari Jin Sansan, sudah lebih dari 7.000 tahun. Pada saat ini mata Jinju menyapu orang-orang yang hadir. Tiba-tiba pupil matanya menyosot. Matanya tertuju pada Alexei dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Seorang paduan suara muncul di sini. Apa yang dia lakukan?" Kontestan lain di aula juga melihat Alexei dengan beberapa keraguan. Mereka tidak tahu mengapa Jin Sansan membawa orang ini. Ketika Jin Sansan mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam dan dia memandang Jinju dan berkata, "Kaisar kedua, dia bukan pemain panduan suara, tetapi seorang kontestan yang saya bawa." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengerutkan kening dan tampak kaget. Dia menatap Alexei dengan cemburut. Jika bukan karena Jin Sansan yang mengatakan ini, mereka semua akan langsung mencibir. Membawa seorang anak dari alam semesta untuk berpartisipasi dalam pertempuran 3 binatang. Apakah dia bercanda? Orang-orang ini adalah arogansi singa emas dan mereka sangat bangga. Menurut pendapat mereka, memalukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran 3 binatang di depan begitu banyak orang dengan pemborosan seperti Alexei. Jinju tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian dia tertawa keras, tetapi matanya menjadi semakin dingin. "Jin Sansan, apakah Anda ingin anak ini mempermalukan seluruh klan singa emas dan menjadikan pulau Raja Singa saya sebagai bahan tertawaan?" Di mata indah Jin Sansan, kilatan kemarahan melintas. Kedua, kekuatan Jin Chen, aku bisa menjaminnya. Terlebih lagi, sang ayah telah setuju untuk membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran 3 binatang buas. Maksudmu, apakah kamu juga ingin mempermalukan singa emas? Jin Chen adalah nama palsu yang diberikan Jin Sansan kepada Alexei untuk menghindari masalah. Jinju mendengar kata-kata itu dengan ekspresi lucu. "Jin Sansan, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bantuan ayahmu. Ayahmu hanya mengakomodasi kamu. Bagaimanapun juga ayahmu berutang sesuatu pada ibumu, bukan?" Jinju yang selalu tidak senang dengan keberadaan Jin Sansan, dia jelas hanya anak haram, jadi mengapa dia paling disukai oleh ayahnya? Apa yang membuat Jinju tidak dapat diterima adalah bahwa Jin Sansan tampaknya ingin bersaing dengan mereka untuk memperebutkan tahta. Ini membuat Jinju semakin tak tertahankan. Ada seringai di sudut mulutnya. Sekarang dia akhirnya menangkap pegangan Jin Sansan. "Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyerang saudara perempuan ini." Jin Sansan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia dihargai oleh ayahnya adalah karena kemampuannya. Tetapi di mata orang lain, itu semua menjadi hutang ayahnya kepada ibunya. Untuk sementara waktu, seluruh tubuh Jin Sansan agak gelisah. Dia ingin memberitahu Jinju dengan keras bahwa Alexei mengalahkan Jin Leshan dan kekuatannya tidak terbayangkan, tetapi dia tidak tahu dia tidak bisa melakukannya. Jika tidak, Jinju tahu identitas Alexei sebagai orang asing dan tidak akan pernah membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran 3 binatang. Pada saat ini, Jinju tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata, "Jin Sansan, kamu dapat menjamin kekuatan anak ini. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah untuk mencobanya untuk saudaraku, kan?" Jin Sansan mendengarnya kata-kata itu, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Bagaimana kamu akan mencoba?" Pada saat ini Jinju tersenyum sedikit, menatap pemuda pendiam di sampingnya dan berkata, "Ini adalah kontestan yang saya rekomendasikan, bernama Jin Yang. Karena mereka berdua adalah kontestan, biarkan Jin Yang dan adik laki-laki Jin Chen ini berdiskusi. Bagaimana menurutmu?" Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan senyum. Jin Yang di Golden Singa Clan adalah penjahat terkenal pada usia 200 tahun. Kekuatannya telah menembus ke tingkat ke-8 dunia nyata. Lebih penting lagi, garis keturunan Tianxi Jin Yang sangat kaya. Kekuatannya tak terkalahkan untuk generasi muda
Dan bagaimana dengan Jin Chen atau Alexei? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Biarkan alam kosmik, anak yang tidak dikenal dan jenius tak tertandingi yang sangat dinanti belajar dari satu sama lain. Sepertinya hanya ada satu hasil, apalagi Jin yang punya ciri lain, yaitu selalu kejam. Tidak peduli pertempuran macam apa itu sangat kejam dan tidak akan pernah melepaskannya. Untuk sesaat, para kontestan itu merasa kasihan pada Alexei. Pada saat ini, Jin Yang perlahan berjalan di depan Alexei dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tolong beritahu aku." Mata indah Jin San berbinar. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan Alexei. Dengan seringai di wajahnya, dia mengambil teh di atas meja dan menunggu untuk melihat ekspresi terkejut Jinju. Tapi pada saat ini, Alexei berkata dengan ringan, "Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu. Aku mengakui kekalahan." Dia tidak pernah menyukai masalah. Dia juga tidak suka terlibat dalam perkelahian orang lain. Dan Jin Yang tidak pantas membiarkannya melakukannya. Kemudian dia mengakui kekalahan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa Alexei bukan lawan Jin Yang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Alexei akan mengakui kekalahan begitu saja. Untuk sementara, mata semua orang yang melihat Alexei menjadi semakin menghina dan menghina. Meskipun pilihan Alexei benar dan rasional, itu juga dipandang rendah. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sia-sia untuk singa emas. Adapun Jinju dan Jin Yang, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Menurut mereka, Alexei benar-benar sia-sia. Dan kepengecutan saat ini adalah bukti terbaik. Jin Yang juga kehilangan minat, berbalik dan berjalan menuju Jinju. Dengan tiupan, Jin San memuntahkan semua teh di mulutnya. Pada saat ini, ketika dia bertemu dengan tatapan mengejek Jinju, paru-parunya akan meledak. Jin San memandang Alexei dengan marah dan berkata, "Jin Chen, mengapa kamu mengaku kalah?" Yang lain mengira Alexei pengecut, tetapi dia tahu betul kekuatan Alexei. Alexei melirik Jin San dan hanya mengucapkan dua kata dengan ringan, "Masalah?" Awalnya, Jin yang telah berbalik dan pergi berhenti dalam sekejap. Dia berbalik perlahan menatap Alexei dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu baru saja mengatakan masalah?" Matanya tiba-tiba membeku dengan dingin dan berkata, "Artinya alasan mengapa kamu mengaku kalah bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu merasa bermasalah." Semua orang di sekitar menunjukkan tatapan menonton pertunjukan yang bagus. Anak ini menjadi murah dan dia masih menjual dengan baik. Jin Yang siap untuk melepaskannya. Dia masih harus berpura-pura di depan Jin San. Jelas bahwa Anda takut, tetapi seolah-olah Anda terlalu malas untuk melakukannya. Sekarang, apakah Anda dihukum? Menghadapi kemarahan Jin Yang, Alexei hanya meminum teh dengan tenang, seolah-olah dia tidak mendengar Jin Yang sama sekali. Tatapan sengit muncul di mata Jin Yang dan berkata, "Saudaraku, karena kamu takut akan masalah, maka aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Lakukan, jangan khawatir. Saya sangat, apakah Anda tahu apakah yang disebut selesai?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertawa. Jin Yang memaksa Alexei untuk melakukannya. Namun semua ini disebabkan oleh kesalahan Alexei sendiri. Melihat bahwa Alexei masih tidak menanggapi, Jin Yang mendengus dingin. Dan saat berikutnya napas dunianya melonjak. Dan napas seperti raja melekat di sekitarnya. Dia menatap Alexei terbungkus dalam kekuatan yang tak tertandingi. Dan langsung dia bergegas ke tubuh Alexei untuk menghantamkan tinjunya ke wajah Alexei. Melihat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Tampaknya Jin Yang benar-benar marah. Apa gunanya ini? Ini jelas merupakan tangan mati. Dalam sekejap, tinju yang dibungkus dengan kekuatan yang menghancurkan langit hendak menyentuh wajah Alexei. Tetapi pada saat ini, tinju itu membeku secara misterius di depan Alexei. Tampaknya waktu berhenti pada saat ini normal. Mereka semua tampak bingung. Mungkinkah Jin Yang hanya ingin menakuti anak ini? Tetapi segera mereka menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Pada saat ini, kulit Jin Yang menjadi pucat dengan cepat. Dan pergelangan tangannya dipegang dengan santai oleh sebuah tangan. Tangan itu sepertinya tidak menggunakan banyak tenaga. Tapi tidak peduli seberapa keras Jin Yang berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan itu. Ya, itu milik tangan Alexei. Beberapa kontestan di aula langsung tersentak. Mereka bisa melihat bahwa Alexei tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dia meraih pergelangan tangan Jin Yang. Ini luar biasa. Alexei, seorang anak di alam semesta, mengalahkan Jin Yang, putra arogan dari keluarga singa emas dengan kekuatan murni. Apakah ini lelucon?
Wajah Jin Yang terpelintir. Kekuatan selalu menjadi harga dirinya, tapi sekarang harga dirinya hancur. Ekspresi acuh tak acuh di wajah Alexei menyengat mata Jin Yang. Ketidakpedulian ini adalah penghinaan terbesar baginya. Pada saat ini Jin Sansan memandang Jinju dengan bangga dan berkata, "Saudara Kaisar kedua, apakah Anda masih berpikir Jin Chen akan mempermalukan klan Singa Emas kita?" Wajah Jinju sangat suram. Dia tidak berbicara dan ada perasaan cemas melonjak di dalam hatinya. Dia mengutuk dalam hati, "Aku tidak tahu di mana wanita ini menemukan anak laki-laki mesum dengan kekuatan fisik seperti itu. Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu?" Mata Jinju redup. Dia tidak akan pernah membiarkan Alexei berada di tengah-tengah tiga binatang. Jika Anda mencapai hasil yang terlalu mempesona dalam turnamen, dalam hal ini ada kemungkinan nyata bahwa tahta akan diambil oleh putri tidak sah yang direndahkan ini. Pada saat ini teriakan keras datang dari luar istana, singa raja ada di sini. Beberapa sosok muncul di gerbang istana dan berjalan menuju istana. Seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata biru mengenakan jubah emas dan wajah agung yang tak tertandingi. Orang ini dengan gerak-gerik dan gerak-geriknya memiliki aura superior. Jelas itu adalah Raja Singa dari klan Singa Emas. Dan di belakangnya ada juga beberapa pria dan wanita yang wajahnya agak mirip dengan pria parubaya. Orang-orang ini seharusnya adalah anak-anak dari Raja Singa dan saudara-saudara Jin Sansan. Alexei menatap Raja Singa dan sedikit terkejut. Kekuatan Raja Singa ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Raja Naga yang mati pada kematian naga, dia merasa bahwa dia tidak terlalu sombong. Dia benar-benar gardu listrik. Raja Singa melihat pemandangan di aula tempat Alexei memegang pergelangan tangan Jin Yang. Matanya sedikit berkedip dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kalian, pertempuran tiga binatang akan segera dimulai. Apa yang kamu lakukan?" Jin Yang buru-buru berkata, "Yang mulia, kita baru saja belajar dari satu sama lain." Dia menatap Alexei dan dia telah menebas Alexei dengan ribuan pedang di hatinya. Dia berpartisipasi dalam pertempuran tiga binatang. Tujuan terbesar adalah mendapatkan bantuan dari Pangeran Kedua dan Raja Singa. Tapi sekarang, karena Alexei kesannya di hati Pangeran Kedua dan Raja Singa mungkin telah anjlok. Yang paling penting adalah orang ini masih tidak melepaskan Raja Singa. Alexei tersenyum sedikit dan berkata, "Kakak Jin Yang, barusan Anda meminta saya untuk berdiskusi dan mengatakan bahwa Anda akan mengambil gambar terlebih dahulu. Sekarang, setelah Anda menyerang, giliran saya menyusut. Apakah Alexei akan bertarung dan memukuli orang di depan Raja Singa?" Bahkan, Jin Sansan menunjukkan kecemasan di wajahnya yang cantik. Dia berbisik kepada Alexei, "Apa yang kamu lakukan di depan ayahku? Tenang." Orang ini benar-benar gila, namun Alexei sepertinya tidak mendengarkannya. Dia meraih pergelangan tangan Jin Yang dan melambaikannya dengan keras. Kekuatan yang tak terbayangkan mengalir keluar seperti banjir. Mata Jin Yang bergetar, dia dengan panik mengendalikan otot-otot di tubuhnya dan ingin bersaing dengan kekuatan ini. Tetapi pada saat ini dia merasa seperti perahu kecil di tengah badai dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jadi dia kewalahan oleh gelombang ombak. Dengan ledakan keras, seluruh aula bergetar. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat bahwa Alexei membanting Jin Yang langsung ke tanah. Sebuah lubang berbentuk manusia pecah dari lantai kokoh aula utama. Jin Yang terbaring di dalamnya, berlumuran darah dan tulangnya patah. Semua orang memandang Alexei dengan datar dan tidak ada yang memikirkannya. Alexei benar-benar sangat berani. Namun ekspresi Alexei acuh tak acuh. Dia selalu memiliki karakter pembalasan di tempat ketika dia memiliki kebencian. Bagaimana Anda mendapatkan kepala Anda sekitar? Ada apa dengan niat bela diri Ling Xiao? Pukulan Jin Yang setidaknya dia memiliki ide untuk menyakitinya dengan serius. Jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Jin Yang pergi begitu saja. Itu sama untuk siapapun. Jinju memandang Jin Yang berbaring di tanah seperti ikan mati dan pembuluh darah di dahinya berkedut keras. Bagaimana Anda masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran tiga binatang? Jin Yang adalah harapannya untuk mewarisi tahta. Apakah itu baru saja dihancurkan oleh Alexei? Untuk sesaat Jinju sangat marah sehingga dia hampir terpesona. Dia penuh sesak napas dan berteriak pada Alexei, "Ini hanya diskusi, beraninya kamu menggunakan hal jahat itu." Tangan berat. Alexei tersenyum dingin dan berkata, "Jika saya ingin dengan benar, ini harus disebut stop and go, bukan?" Mata Jinju langsung berubah sengit. Dengan keras, kekuatan setengah langkah Taijian meledak dari tubuhnya dan sepertinya dia akan menyerang Alexei.
dan wajah cantik Jin Sansan tenggelam saat dia berdiri di depan Alexei. Pada saat ini suara yang tenang namun kuat terdengar. "Hentikan raja ini!" Jin Sansan dan Jin Ju terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, menundukkan kepala dan berkata, "Iya ayah." Raja Singa melirik ke tanah, ekspresi Jin yang tidak berubah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Anak muda, tahukah Anda bahwa Anda baru saja terluka parah? Ini adalah salah satu penjahat paling menonjol di klan Singa Emas saya. Itu juga dalam pertempuran ketiganya. Binatang buas, dan raja ini memiliki harapan yang tinggi. Apakah kamu tidak takut raja ini akan marah padamu?" Ketika Alexei mendengar ini, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak takut." "Hah?" Mata biru Raja Singa berkedip dan berkata, "Raja ini ingin tahu mengapa." Alexei dan Raja Singa saling memandang dan berkata, "Karena Raja Singa tahu betul bahwa hidup dan mati monster jauh lebih kecil daripada keselamatan seluruh klan Singa Emas." Raja Singa mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang, "Apa maksudmu?" Alexei berkata ringan, "Kali ini Singa Emas harus memenangkan pertempuran 3 binatang buas. Jika tidak, seluruh pulau Raja Singa mungkin menghadapi ancaman besar. Dibandingkan dengan ini, jika jin yang mati atau hidup, ada apa?" Di matanya, ledakan ekspresi mempesona tiba-tiba meledak, dan aku bisa memenangkan nama Raja Binatang Buas ini untuk klan Singa Emas. Semua orang di aula tampaknya terkejut oleh momentum Alexei saat ini ketika mereka mendengar ungkapan untuk memenangkan nama Beastmaster. Semua orang di suku Golden Lion memiliki perasaan antusias yang sama. Mereka belum memenangkan Beastmaster untuk waktu yang lama, bertahun-tahun. Ini adalah semacam siksaan bagi singa yang sombong. Alexei mengatakan ini sebelumnya, semua orang mungkin hanya mencibir. Tetapi sekarang berbeda. Alexei setidaknya dalam hal kekuatan murni benar-benar menghancurkan Jin Yang. Kemudian di antara item dalam turnamen pasti harapan terbesar klan Singa Emas untuk memenangkan gelar Raja Binatang. Raja Singa mendengar kata-kata itu, tertawa dan berkata, "Oke, bagus sekali. Sansan, ayahmu sangat puas dengan anak yang kau bawa kembali. Dalam pertempuran 3 binatang ini, dia adalah pemimpin klan Singa Emasku." Dengan mengatakan itu, dia melihat para jenius Singa Emas lainnya dan berkata, "Kalian telah memasuki tambang, dan setelah Anda memulai turnamen, Anda harus sepenuhnya mematuhi anak ini." Melihatnya seolah-olah melihat raja. Orang-orang jenius itu membeku di dalam hati mereka dan segera berkata, "Iya." Raja Singa mengangguk dan hendak meninggalkan istana, tetapi pada saat ini Alexei berkata lagi, "Raja Singa, silahkan tinggal." "Anak muda, apalagi yang kamu lakukan?" Mata Alexei sedikit berkilat. "Jika aku berhasil memimpin klan Singa Emas untuk mendapatkan kembali nama Raja Binatang, saya harap Raja Singa dapat membantu saya." Semua orang mendengar kata-kata itu dan membatu lagi. Alexei ini, apakah tentang negosiasi persyaratan dengan Raja Singa? Ketika Raja Singa mendengar ini, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Tidak ada yang berani bertanya padanya selama bertahun-tahun. Sepertinya dia harus membiarkan siapapun melakukan apa saja. Namun, dia tahu bahwa pemuda di depannya memenuhi syarat untuk membuat pengecualian. Raja Singa dan mengangguk dan berkata, "Sebelum aku pergi menemui kedua orang terkutuk itu, aku butuh minum. Anak muda, ikutlah denganku." Alexei mengangguk, dan ketika dia mengikuti Raja Singa keluar dari aula, dia berbalik ke arah pergi ke loteng istana. Semua orang menatap kosong pada adegan ini. Apakah ini sukses? Dalam kesan mereka, Raja Singa jelas bukan orang yang pemarah dan banyak bicara. Jinju tidak bisa menahan kerutan memandang Jin Sansan dan berkata, "Mungkinkah anak itu juga putra tidak sah dari ayahnya?" Jin Sansan juga sedikit lamban. Awalnya dia berencana menggunakan Alexei untuk membantu dirinya mendapatkan tahta, tapi sekarang sepertinya dia digunakan oleh Alexei. Dia menatap Jin Yang di tanah, matanya yang indah berkedip. Dia tahu bahwa mungkin Alexei telah merencanakan untuk melukai Jin Yang secara serius di depan ayahnya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya di depan ayahnya. Ayah kekuatannya adalah tawar-menawar dengan ayahnya. Di loteng, Raja Singa memandang Alexei dengan penuh minat dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Alexei berkata, "Perahu. Jika mereka ingin pergi ke Pulau Wuhui, selain batu Jenhai dan Haiji Kompas, mereka juga membutuhkan kapal." Ketika Raja Singa mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah Anda tahu nilai sebuah kapal di lautan pemakaman?" Alexei berkata, "Saya percaya bahwa nilai sebuah kapal jauh lebih kecil daripada masa depan Pulau Raja Singa. Dan saya menginginkan apa yang saya inginkan, bukan kapal biasa tetapi kapal cepat." Mata Raja Singa sedikit tenggelam dan berkata,
Anak muda, saya meminta Anda untuk bernegosiasi dengan saya. Toleransi untukmu. Aku tidak suka kalau ada orang di depan kita. Singa membuka mulutnya. Lupakan kapal layar biasa, tapi juga kapal cepat. Pemotong kadang-kadang merupakan sumber kehidupan pembangunan sebuah kapal. Sebuah pulau, Alexei dapat memikirkannya dalam satu kalimat. Namun pada saat ini, Alexei menatap langsung ke mata Raja Singa tanpa mundur. Kapal cepat ini sangat penting bagiku. Jika Raja Singa tidak mengizinkannya, aku akan mundur dari pertempuran ketiganya, binatang buas. Ekspresi Raja Singa berangsur-angsur menjadi suram dan berkata, "Kamu mengancamku. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu mengancam pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi?" Dalam sekejap, udara di loteng menebar samar. Dan pada saat yang sama, baunya darah. Alexei pada saat ini tampaknya berada di lautan darah. Matanya berkilat, aura pembunuh Raja Singa terlalu kuat. Namun, dengan taosme leluhur bela diri, bagaimana aura pembunuh ini dapat mempengaruhinya? Alexei berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan ancaman, tetapi kesepakatan. Raja Singa secara alami memiliki hak untuk menolak. Saya bukan singa, tetapi saya juga punya alasan sendiri untuk gunting ini." Raja Singa menatap Alexei. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi di depan aura pembunuh yang menakutkan dari pembangkit tenaga listrik ini, ekspresi Alexei tidak goyah sedikit pun. Mata Raja Singa warna aneh melintas, bahkan jika alam umum Taijian ada pada tahap awal, dalam aura pembunuhnya keadaan pikirannya akan dalam bahaya runtuh, bukan? Tapi sepertinya itu tidak berpengaruh pada Alexei sama sekali. Bahkan Raja Singa yang telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak pengalaman tidak dapat memahami pemuda acuh tak acuh di depannya. Anak ini agak terlalu tidak masuk akal. Melihat mata Alexei yang tenang, wajah Raja Singa menjadi jelek. Jika Jin Yang masih di sana, dia mungkin masih punya pilihan. Tetapi sekarang Jin Yang terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tiga binatang sama sekali. Artinya jika Alexei berhenti, Singa Emas pasti akan kalah. Dia mengutuk dalam hati. Sial, anak ini sudah menghitung segalanya. Dia tidak suka dihitung. Setelah beberapa saat, Raja Singa akhirnya menghela napas ringan dan berkata, "Kamu menang, Raja ini, aku berjanji padamu." Meskipun dia merasa sedih di dalam hatinya, hal terpenting di hati Raja Singa adalah seluruh emas klan Singa. Ketika Alexei mendengar ini, ekspresinya kegembiraannya melintas di matanya. Tapi mata Raja Singa tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, "Anak muda, sekarang kamu tidak punya jalan keluar. Kamu hanya bisa memenangkan pertempuran antara ketiga binatang buas ini. Jika tidak, raja ini tidak akan membiarkan orang yang melawan kehendak raja ini meninggalkan pulau Raja Singa dengan selamat." Mata Alexei sedikit berkilat dan tersenyum. "Tolong jangan khawatir, Raja Singa." Pada saat ini, suara klakson yang sangat keras tiba-tiba bergema di pulau Raja Singa. Ekspresi Raja Singa berubah dan dia berkata, "Oke, pertempuran tiga binatang akan segera dimulai. Mari kita pergi ke sana." Saat berikutnya mereka berdua bergerak dan menghilang dari loteng menuju ke tambang. Dalam perjalanan, Xuan Hanyu berkata kepada Alexei sedikit bingung, "Alexei, mengapa kamu harus menggunakan kapal cepat? Kapal biasa seharusnya cukup untuk memasuki Pulau Noretor dalam waktu 7 hari." Dia tahu betul bahwa hanya sekarang konfrontasi antara Alexei dan Raja Singa tampaknya ringan, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Menegosiasikan kondisi dengan Raja Taijian yang begitu kuat tidak berbeda dengan mencari kulit dari harimau. Alexei juga sengaja meminta Clippers. Ini tidak diragukan lagi sangat meningkatkan risiko. Jika Raja Singa tidak senang, dia mungkin akan menembak Alexei secara langsung. Mata Alexei sedikit berkedip meskipun sekarang dia mengaktifkan darah reinkarnasi, dan jika dia melakukan tembakan penuh, bahkan jika dia kalah dari Raja Singa, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri dari tangannya. Namun dengan cara ini tidak ada harapan untuk Ocean Treasure Diamond. Dengan kata lain, penjamretan rahasia mereka yang melibatkan Huaxia dan Wansu kali ini benar-benar berakhir. Alexei terdiam sejenak dan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan ringan, "Beberapa hal lebih penting daripada harta." Xuan Hanyu adalah dalam hatinya sedikit bingung. Anak ini sudah belajar bermain teka-teki bodoh sekarang. Tidak lama kemudian, Alexei bergabung dengan Jin Sansan dan beberapa kontestan lainnya di bawah pemimpin Leon King. Kemudian Raja Singa melintas dan muncul di atas tambang. Dan pada saat yang sama, dua sosok langsung muncul di sampingnya. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau jamrud dan kulit suram, rambut hijau dan dagu runcing, dan seorang pria muda dengan rambut perak, mata merah, mata berdarah, wajah tampan, dan mata kejam berkedip.
Kedua orang ini adalah Raja Ular dari Pulau Raja Ular dan Raja Serigala dari Pulau Raja Serigala. Murid Alexei menyusut. Kedua raja ini tidak terlalu nyata. Melihat penampilan ketiga raja tersebut, penonton dari ketiga suku tersebut langsung bersorak-sorai. Raja Singa tersenyum dan berkata dengan keras, "Semuanya, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang silahkan masuk ke 3 balapan." Pada saat ini di ruang terbuka di tambang 3 platform dibangun. Ada patung singa, ular, dan serigala sesuai dengan 3 ras. Segera penjahat dari 3 klan naik ke platform satu demi satu dan muncul di depan semua orang. Di atas tribun ada ledakan tepuk tangan lagi. Pada saat ini Alexei melihat ke 2 platform lainnya dan melihat bahwa ada 5 orang berdiri di setiap platform. Matanya menyapu wajah semua orang dan dengan cepat mengunci 2 sosok. Seorang pria muda dari klan ular giok dengan rambut hijau keriting seperti ular hijau dengan senyum sinis di sudut mulutnya, dan seorang wanita dengan wajah cantik dan rambut perak mencapai pinggangnya. 2 orang ini bisa dikatakan menonjol di antara para kontestan dari 2 balapan. Pria muda dan wanita itu semuanya masih berada di lapisan ke-8 dunia nyata, dan itu bahkan bukan langit berlapisan 8 biasa. Sedikit lebih kuat dari napas Jin Yang. Jelas ini adalah kata pemimpin Jin Sansan. Pada saat ini tribun tiba-tiba menjadi sunyi dan mata semua orang terfokus pada platform singa emas. Ada 2 alasan. 1, hanya ada 4 kontestan dari klan singa emas. 2, salah satunya ternyata adalah basis kultivasi alam Qian Kun. Kecuali Alexei, ekspresi kontestan singa emas lainnya sedikit jelek. Jin Yang terluka parah oleh Alexei dan mereka tidak dapat menemukan pengganti lain untuk sementara. Pada saat ini ada ledakan tawa dari tribun dan dengan sinis berkata, "Apakah tidak ada seorang pun dari singa emas yang dapat menjadi dikirim ke game? Mengapa hanya ada 4 personal?" Mungkin itu benar. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan orang-orang dari alam semesta naik untuk mengisi ulang? Haha, singa emas semakin bercampur up. Kali ini pemenang dari pertempuran 3 binatang buas. Tampaknya ia lahir dari klan ular giok dan klan serigala perak lagi. Apakah anak dari alam semesta di sini lucu? Para kontestan dari klan ular giok dan klan serigala perak mencibir ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka bahkan tidak melihat klan singa emas. Di mata mereka, klan singa emas yang telah berada di dasar 3 pertempuran binatang beberapa kali bukan lawan mereka sama sekali. Pertempuran 3 binatang berganti nama menjadi pertempuran 2 binatang, tampaknya lebih tepat. Ekspresi Raja Singa juga sedikit tidak enak dilihat. Dia terbatuk ringan dan samar-samar melepaskan sedikit paksaan, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Raja Singa berkata, "Silahkan pimpin 3 klan dan perkenalkan dirimu." Secara umum dalam pertempuran 3 binatang buas, 3 klan akan mengirim monster yang sangat luar biasa untuk memimpin tim, dan penonton tentu saja sangat ingin tahu tentang monster ini. Jadi seperti biasa para pemimpin ini diminta untuk memperkenalkan diri. Pada saat ini pemuda dari klan ular giok mengambil langkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Anak ini adalah pemimpin klan ular giok bernama Shihan. Dalam kontes terakhir dari 3 binatang giok, saya klan ular mendapat nama Raja Binatang. Kali ini tuan muda ini akan melanjutkan kejayaanku klan ular giok." Begitu suara itu jatuh, klan ular giok di tribun semua bersemangat meneriakkan nama Diahan. Jelas di klan ular giok sangat populer. Pada saat ini wanita berambut perak itu juga melangkah maju dan berkata, "Saya Yin Kyung dari klan serigala perak. Kali ini klan serigala perak saya pasti akan mengambil kembali apa yang klan ular giok curi dari kami." Untuk sementara klan serigala perak penonton juga bersemangat. Klan ular giok dan klan serigala perak penuh dengan bau mesiu begitu mereka muncul. Segera semua orang memusatkan perhatian mereka pada platform singa emas, dan di mata mereka itu merenung. Mereka ingin melihat apa yang bisa dikatakan pemimpin klan singa emas. Di sisi singa emas, basis kultivasi tertinggi hanya surga ke-7 yang beberapa tingkat di belakang Yin Kyung dan Shihan. Tapi pemandangan tak terduga muncul. Mereka melihat bahwa Alexei yang paling tidak disukai oleh semua orang. Alexei yang dianggap lelucon sebenarnya melangkah maju perlahan dan berjalan ke pandangan semua orang dan berkata dengan ringan, "Singa emas Jin Chen." Tak ada retorika, adalah 5 kata sederhana, tapi itu menimbulkan sensasi di seluruh arena.
Bahkan Raja Ular dan Raja Serigala memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Raja Ular memandang Raja Singa dan berkata dengan senyum sinis, "Singa tua, bahkan jika Anda singa emas tidak memiliki kesempatan untuk menang, jangan menyerah pada diri sendiri. Anda tahu pertempuran tiga binatang adalah tradisi sejak zaman kuno dan perlu dihormati." Dengan jijik, apakah Anda mencari badut untuk tampil? Singa emas tampaknya menurun. Pada saat ini ekspresi Raja Singa tenang dan di hadapan sarkasme dari keduanya dia berkata dengan santai, "Mungkin Jin Chen, bisakah aku memberimu kejutan? Mungkin." Kedua raja lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar itu, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Badai macam apa yang bisa terjadi, anak di alam semesta menciptakan. Saat itu, bel yang keras berbunyi, mata Raja Singa berkilat dan dia berteriak keras, "Pertempuran tiga binatang buas mulai sekarang." Dalam sekejap, monster dari semua kelompok etnis bergerak dan menembak ke arah kedalaman urat mineral, dan sosok semua orang muncul di kristal bayangan raksasa di atas urat mineral. Pada saat ini, di antara para kontestan Golden Lion Race, satu-satunya wanita muncul di samping Alexei dengan kilatan sosok dan berkata, "Pemimpin, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Alexei berkata, "Carilah Oceanic Diamond secara terpisah." Para kontestan singa emas itu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Iya." Meskipun Alexei menunjukkan kekuatan yang besar, mereka pikir mereka tahu urat mineral ini dengan sangat baik dan tentu saja tidak ingin dikendalikan oleh Alexei. Dan yang terbaik adalah bergerak bebas. Pada saat ini, nama-nama tiga klan ditampilkan pada tiga kristal gambar besar, dan ada beberapa nama yang lebih kecil di bawah nama tiga klan yang mewakili kontestan masing-masing klan. Klan dan nama kontestan ada di nomor di bawah ini. Angka ini mewakili berlian berharga yang ditambang oleh semua ras dan kontestan. Segera nomor di bawah nama Yin Qiong melonjak. Saat melihat bahwa di layar seorang gadis berambut perak menabrak dinding gunung dan menghantamkan pukulan, dan biji seperti kristal muncul di belakang dinding gunung. Dan di kristal ini tampaknya mengandung sedikit tanda samar. Berlian indah yang memancarkan kecemerlangan 7 warna. Itu adalah berlian harta karun. Gadis berambut perak mengeluarkan suara rendah dan kekuatan kekerasan meletus dari tubuhnya yang halus. Dengan senjata ajaib terbentuk pik di tangannya yang menghantamkan kristal dan memborbardirnya. Jangan meremehkan dinding kristal ini, kekerasannya cukup tinggi. Yang paling penting adalah bahwa dalam proses penghancuran dinding kristal, Anda tidak dapat menggunakan energi apapun seperti kekuatan spiritual, kekuatan iblis, dan lain-lain. Jika tidak, harta karun laut berlian akan rusak. Suara gemuruh terus berlanjut, dinding kristal yang keras hancur berkeping-keping di bawah kekuatan luar biasa Yin Qiong. Dan seluruh urat biji tampaknya berada di bawah pemboman terus-menerus bergetar seperti kejutan. Mata semua orang melebar dan beberapa tidak percaya bahwa ada kekuatan yang begitu menakutkan di tubuh yang tampaknya lemah itu. Segera berlian aquamarine muncul di depan gadis berambut perak. Yin Qiong memenangkan berlian kutub laut pertama. Angka di bawah namanya juga menjadi 1. Pada saat yang sama, sosok Alexei melintas di urat biji. Perasaan spiritual yang besar mengalir keluar dan ada senyum di sudut mulutnya. Alasan mengapa Alexei begitu percaya diri dalam memenangkan pertempuran tiga binatang adalah bahwa selain kekuatannya, ketergantungan terbesar adalah akal ilahi. Klan iblis memiliki kelemahan, yaitu kekuatan indera ilahinya lemah. Dan ketiga Ors mewarisi darah klan iblis yang kuat, dan mereka juga mewarisi kelemahan ini sambil diberkati dengan kekuatan fisik. Artinya kekuatan indera ilahi dari tiga binatang tidak kuat. Setidaknya itu jauh lebih rendah daripada Alexei. Dalam sekejap, indera spiritual Alexei yang kuat menyerbu ke dinding batu yang keras dan langsung menangkap semua informasi di dinding batu di sekitarnya. Apakah dia memiliki berlian harta karun laut dan jumlah berlian harta karun laut? Alexei mengerti setiap. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh para kontestan dari tiga Orcs. Mata Alexei menjadi lebih cerah dan lebih cerah, tetapi dia tidak pernah berhenti menatapku. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Segera setengah jam telah berlalu. Di bawah nama kontestan dari 38 nomor yang berbeda ditampilkan. Kurang lebih semuanya memiliki keuntungan. Di antara mereka, Yin Qiong dan Se Han jauh di depan dalam jumlah berlian berharga yang ditambang. Sementara yang lain masih melayang di 1 digit. Harta berlian Yin Qiong dan Se Han telah melebihi 30. Untuk sementara waktu, semua orang merasa ngeri dengan bakat kedua penjahat ini. Namun ada satu pengecualian. Pada saat ini nomor di bawah nama Alexei tidak berubah sejak awal permainan, masih 0. Sebagai pemimpin tim, bahkan beberapa kontestan lain di Golden Lion jauh lebih rendah. Untuk sementara,
Belum lagi klan ular giok dan klan serigala perak. Bahkan para penonton klan singa emas melihat pemuda acuh tak acuh yang masih berlari di layar memiliki ekspresi yang sangat jijik dan marah di wajah mereka. Apakah anak ini datang untuk berbelanja? Tidak ada tindakan sejauh ini. Bahkan Raja Singa tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit pada saat ini. Tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Alexei. Anda harus tahu bahwa waktu turnamen untuk pertempuran 3 binatang hanya 3 jam. Bahkan jika kekuatan Alexei jauh melampaui Yin Qiong dan Sehan dan tertinggal setengah jam, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang pada akhirnya. Raja Serigala dan Raja Ular keduanya tertawa dan berkata, "Saudara Singa, Anda benar, anak ini benar-benar memberi kami kejutan." Singa tua, Anda yakin anak ini tidak memiliki darah klan ular giok saya? Mengapa saya berpikir bahwa dia dengan sengaja membantu klan giok saya? Raja Singa mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi suram, tetapi sekarang dia tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Alexei dalam nada bijih tiba-tiba mengubah ekspresinya dan sedikit kejutan muncul di matanya melihat ke arah goa. Saat berikutnya dia melintas dan memasuki goa. Ketika para penonton singa emas melihat ini, wajah mereka menjadi jelek. Goa ini cukup terkenal di antara singa emas dan disebut goa tak terhancurkan. Mengapa disebut goa tak terpecahkan? Itu karena batu di dalam goa sangat kuat dan kekuatan spiritual hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan pada batu. Bahkan singa emas sulit untuk memecahkan batu di goa ini dengan kekuatan murni. Karena itu ia mendapatkan nama yang tidak bisa dihancurkan. Anak alam kosmos ini berlari ke goa yang tidak bisa dihancurkan ini. Apa yang akan dia lakukan? Tepat di bawah pengawasan semua orang, Alexei sesekali lagi mengejutkan penonton. Saya melihat bahwa dia berhenti di tengah goa yang tidak bisa dihancurkan dan menatap batu di bawah kakinya. Saat berikutnya dia mengeluarkan beliungnya tanpa ragu-ragu dan membantingnya ke tanah. Untuk sementara waktu para penonton singa emas tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Nak, apakah kamu menganggap pertempuran 3 binatang sebagai permainan? Keluar dari arena dan Don, jangan mempermalukan singa emas kita. Sudah berakhir." "Wah, apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh 2 ras lain?" Alexei pergi berbelanja untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya memilih untuk menambang di goa yang tidak dapat dipecahkan. Ini adalah otaknya. Jika tidak ada yang lain, hanya berdasarkan kekuatan alam semestanya, tidak ada kemungkinan bahkan untuk memecahkan batu goa yang tidak bisa dihancurkan, kan? Pada saat ini, pik Alexei membuat kontak dengan tanah goa yang tidak bisa dipecahkan. Saat berikutnya, ledakan mengerikan tiba-tiba meledak dari goa kebal. Pada saat ini, Tian Jiao di seluruh pegunungan merasakan guncangan hebat. Bahkan Shihan dan Yin Qiong terkejut dan melihat ke arah goa yang tidak dapat dipecahkan. Dan seluruh auditorium langsung hening. Mereka melihat bahwa dalam gambar, debu memenuhi langit dan di bawah beliung Alexei, batu di tanah goa yang tidak bisa dihancurkan, yang dikenal sebagai tidak bisa dihancurkan, meledak keluar. Semua orang tidak bisa mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang dari klan singa emas itu tampak seperti monster. Melihat Alexei, semua ejekan tertelan di perut mereka dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka karena orang-orang ini sangat menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam beliung ini. Tidak mungkin sama sekali itulah yang bisa dimiliki oleh keberadaan alam semesta. Untuk sementara mereka mengerti alasan mengapa Alexei dipilih sebagai pemimpin tim. Pada saat ini Raja Ular dan Raja Serigala juga tercengang. Beliung ini bahkan mengejutkan mereka. Dalam hal kekuatan, Alexei telah jauh melampaui Sehan dan Yin Qiong. Namun Raja Ular segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan senyum dingin, "Sepertinya memang ada penjahat yang tak terbayangkan di klan singa emas. Tapi sayangnya tidak mungkin untuk memenangkan pertempuran 3 binatang dengan kekuatan dan tanpa kekuatan." Raja Serigala juga berkata, "Gua itu adalah gua terkenal. Saya tidak bisa dihancurkan di Pulau Raja Singa, kan? Awalnya mengandalkan keunggulannya dalam kekuatan, dia mungkin bisa memulihkan setengah jam yang terbuang. Sayang sekali dia memilih memasuki goa yang tidak dapat dipecahkan. Bahkan jika dia dapat menembus bebatuan di dalam goa, efisiensi penambangannya sangat rendah sehingga singa emas tidak memiliki kesempatan untuk kembali." Ada juga sentuhan kemarahan di mata Raja Singa. Apakah anak ini sengaja bermain dengan dirinya sendiri? Dia sangat menyadari detail Alexei, dia bukan anggota klan singa emas, tetapi dia juga bisa merasakannya dengan indera spiritualnya sendiri. Batu di goa unbreakable sangat keras, kan? Atau apakah Alexei ingin membuktikan kekuatannya, jadi dia sengaja memilih kesulitan untuk memukul wajah penonton? Alexei melakukannya, tetapi dia harus membayar harga kemenangan.
Pada saat ini, ular giok penonton klan dan klan serigala perak berseru. Kekuatan yang sangat menakutkan. Alam Qian Kun, apakah ini mewarisi garis keturunan Tianxi yang lengkap? Kekuatan kan? Namun mereka berbicara dengan nada tertawa karena meskipun kekuatan Alexei menakutkan, dia membuat pilihan yang salah dan tidak punya otak. Jadi dia tetap tidak akan menggoyahkan kemenangan klan serigala perak dan ular giok. Dan orang-orang dari klan singa emas bahkan lebih marah saat ini. Berbeda dari kemarahan yang dibenci tadi, kali ini adalah kemarahan terhadap sikap Alexei. Anda jelas memiliki kekuatan, tetapi Anda sengaja tidak menunjukkannya. Belanja pertama selama setengah jam, lalu menambang di gua tak terpecahkan. Apakah Alexei mencoba membalas ejekan mereka sekarang? Tapi bahkan jika Anda membalas dendam, Anda tidak harus membalas dendam dengan kehormatan seluruh ras. Penonton klan singa emas berteriak, "Nak, kami salah. Kami rela menanggung apapun yang ingin Anda kalahkan dan memarahi kami di masa depan. Sekarang mari kita bermain dengan baik. Nak, kami sudah tahu kekuatanmu. Kamu tidak perlu membuktikannya. Apa, mulailah menambang dengan serius sekarang. Masih belum terlambat. Jangan tidak sabar, kemuliaan klan singa emas saya lebih penting." Pada saat ini, Jin Sansan menatap Alexei dengan kecewa di wajahnya. Dia tahu bahwa Alexei sombong, gila, dan tidak bisa mentolerir penghinaan. Namun, Alexei dengan jelas berjanji untuk mengambil kembali nama Raja Binatang Buas untuk singa emas. Sekarang, setelah ditertawakan oleh para penonton yang bodoh itu, untuk beberapa kata mereka akan melanggar janji mereka dan membalas dendam atas kehormatan dan masa depan seluruh klan singa emas. Satu pembicaraan yang tidak menyenangkan tidak masuk hitungan. Dia tidak menyangka bahwa Alexei adalah orang yang tak tertahankan. Bersambung. Apakah Alexei dapat memenangkan turnamen ini?